Saudara, kita berjumpa kembali pada sesi pengembangan diri yang saya sharingkan dari buku yang saya tulis, Kamu Itu Istimewa. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan topik baru, yaitu titik penentuan hidup. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami situasi yang sangat tidak enak, mengalami situasi yang membuat kita mempertanyakan, bahkan mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi di dalam hidup saya. Itu sesungguhnya adalah titik penentuan Anda mau menjadi hebat, produktif, atau Anda mau terpuruk. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baik jika saudara like video ini, Anda bisa menulis di kolom komentar Anda, subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Terima kasih kepada rekan yang sudah memberikan sebuah testimoni terhadap buku saya yang membeli sangat banyak dan semoga bermanfaat. Titik penentuan di dalam hidup seseorang berbeda-beda, saudara. Ada orang yang mengalami sebuah perubahan luar biasa di dalam hidupnya ketika dia dalam kondisi yang sukses. Tetapi sebagian besar manusia mempunyai titik penentuan di dalam hidupnya dalam situasi yang sangat tidak enak. Bahkan saya mempunyai seorang kenalan, titik penentuan dalam hidupnya ketika dia dalam kondisi yang sakit parah, sakit kritis, di mana dokter mengatakan sudah tidak ada lagi harapan. Di situ hidupnya mulai berubah luar biasa, dan perubahan itu justru membuat dia menjadi sehat. Titik penentuan dalam hidup Anda ada di mana? Di dalam buku ini saya men-sharingkan, setiap orang pasti mempunyai sebuah pengalaman yang sangat menderita, membuat dia mempertanyakan, bahkan mempertanyakan Tuhan. Seperti yang saya tulis pada buku ini. Saya menulis demikian. Di dalam lamunan berseliweran pertanyaan di dalam otak, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Mengapa hal buruk ini menimpa diri saya? Di mana Tuhan yang mempunyai sifat Maha Penyayang yang selalu melindungi hambanya. Situasi yang pernah saya alami, di mana hampir saya kehilangan pegangan di dalam hidup. Tetapi di dalam sebuah proses, dan ini saya sharingkan, ada beberapa langkah. Dan langkah pertama itu adalah datang kepada Tuhan. Saudara, saya meyakini tidak ada satu persoalan pun yang tidak mempunyai jalan keluar. Saya mengimani tidak ada satu kesulitan pun yang tidak ada jalan keluarnya. Saya mengimani setiap kesulitan, setiap beban pasti ada solusinya dan ada berkah di baliknya. Karena itu saya menawarkan, datanglah kepada Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Saya datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk mengingat di dalam keheningan dan ketenangan, untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa di dalam hidup saya pada masa lalu. Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberikan hal-hal baik di dalam hidup saya. Tuhan menjadi penyelamat di dalam hidup saya. Ketika saya mengingat peristiwa-peristiwa berkat pada masa lalu, saya mengalami sebuah kekuatan positif. Dan itulah datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan bukan untuk mempertanyakan mengapa ini terjadi, tetapi saya datang kepada Tuhan untuk mengingat peristiwa-peristiwa pada masa lalu saya. Tuhan membantu saya, Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan melimpahkan berkat, Tuhan sungguh-sungguh menjadi penyelamat saya. Ketika saya mengingat peristiwa-peristiwa berkat itu, saya mendapatkan kekuatan dan keyakinan baru
pasti dalam situasi sesulit saat ini Tuhan akan memberikan pendampingan penyelamatan yang sama, asalkan saya sabar, asalkan saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi seperti itu, doa yang saya lantunkan kepada Tuhan adalah doa rintihan, doa pengharapan, doa penyerahan. Saya menarik nafas, saya mengatakan, Tuhan, saya mengeluarkan nafas, saya mengatakan, selamatkanlah aku. Saya menarik nafas saya katakan, Tuhan, saya menghembuskan nafas saya serahkan hidupku. Itulah langkah pertama datang kepada Tuhan. Saudara, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Saya percaya bahwa dalam situasi yang sesulit atau apapun, itu adalah saat titik penentuan di dalam hidup kita. Jangan biarkan kita blek terpuruk, tetapi marilah kita bangkit, karena Tuhan sudah membuktikan, telah memberikan kita kelimpahan. Itu saja, saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses untuk Anda.